Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, saya akan memberikan penjelasan atau pengertian pemaparan materi mengenai dimensi, manfaat, tujuan, dan masalah dalam perspektif global. Sebelumnya, perkenalkan dahulu, nama saya Aulik Zara Ainunisa Mufidayanti dengan NIM 140142149. Saya dari Rombel B, Didikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Selanjutnya, yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari perspektif global. Sebelumnya, apakah kalian mengerti apa itu perspektif global? Oke, mari kita bahas bersama-sama ya, apa itu perspektif global. Selanjutnya, yang pertama, kita akan membahas mengenai selanjutnya yaitu pengertian perspektif global. Perspektif global adalah suatu cara pandang dan cara berpikir terhadap suatu masalah, kejadian, atau kegiatan dari sudut kepentingan global, yaitu dari sisi kepentingan dunia atau internasional. Baik, selanjutnya yaitu pengertian perspektif global. Kemudian, dimensi menurut Mark Gansar mimbar pada tahun 1990 dalam kaitannya dengan budaya di era globalisasi diantaranya yaitu kemudian dimensi menurut Mark Gansar mimbar pada tahun 1990 dalam kaitannya dengan budaya di era globalisasi diantaranya yang pertama ada afirmasi. Afirmasi atau penegasan dari dimensi budaya dalam proses pembangunan bangsa dan masyarakat. Pembangunan akan hampa jika tidak diilhami oleh kebudayaan bangsanya. Nilai budaya suatu bangsa menjadi landasan bagi pembangunan suatu negara, serta merupakan alat seleksi bagi orang yang sudah tidak terkendali lagi. Kemudian, dimensi yang kedua yaitu afirmasi dan mengembangkan identitas budaya dan setiap kelompok manusia berhak diakui identitas budayanya. Kemudian yang ketiga yaitu partisipasi. Partisipasi dalam pengembangan suatu bangsa dan negara, partisipasi dari masyarakat sangat diperlukan. Partisipasi rakyat ini bukan hanya dari sekelompok atau beberapa kelompok masyarakat saja, akan tetapi dari seluruh masyarakat bangsa di dunia ini. Kemudian yang terakhir yaitu memajukan kerjasama budaya antar bangsa, yang mana dimaksudkan agar adanya saling mengisi, saling mengilhami, sehingga adanya kemajuan dan peningkatan antar budaya bangsa. Selanjutnya yaitu membahas mengenai manfaat dan kegunaan dari mempelajari perspektif global itu sendiri, diantaranya ialah sebagai berikut. Selanjutnya yaitu membahas mengenai manfaat dan kegunaan dari mempelajari perspektif global itu sendiri, diantaranya ialah sebagai berikut. Selanjutnya yaitu membahas yang pertama yaitu meningkatkan wawasan dan kesadaran para guru dan bahkan siswa, yang mana bahwa kita bukan hanya penghuni dari satu kampung, provinsi, negara, akan tetapi penduduk dari satu dunia yang mempunyai ketergantungan satu sama lain. Oleh karena itu, dalam sikap dan bertindak kita harus mencerminkan sebagai warga negara. Yang kedua, menambah dan memperluas pengetahuan kita tentang dunia, yang mana nantinya kita dapat mengikuti perkembangan dunia dalam berbagai aspek, terutama dalam perkembangan iptek. Yang ketiga yaitu melatih kepekaan dan kepedulian mahasiswa, terutama terhadap perkembangan dunia dengan segala aspeknya. Atau population and family planning, hak rakyat menentukan pemerintahan sendiri atau self-determination, pembangunan atau development, hak asasi manusia atau human right, emigrasi, imigrasi, dan pengungsian, kepemilikan bersama secara global, lingkungan hidup dan sumber daya alam, persebaran kemakmuran, teknologi, informasi, sumber daya, jalan masuk ke pasar, kelaparan, bahan pangan, dan perdamaian dunia dan keamanan, persangka, dan diskriminasi. Kemudian, adapun contoh isu dan masalah yang ada di
dunia atau bahkan di Indonesia itu sendiri. Yang pertama yaitu penduduk dan keluarga berencana, di mana masalah ini tidak hanya di Indonesia, tapi juga ada di bangsa lain yang mendunia. Oleh karena itu, masalah ini dapat dinyatakan sebagai masalah global. Salah satu upaya untuk mengatasi masalah penduduk yaitu dengan melakukan program keluarga berencana dengan mengatur jumlah anggota keluarga demi kesejahteraan masing-masing keluarga. Upaya ini tidak hanya dilakukan oleh bangsa Indonesia, tetapi dilakukan oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, program ini hanya selain merupakan upaya pemecahan masalah pada pelaksanaannya juga masih merupakan masalah global. PBB sebagai organisasi dan lembaga dunia sangat memperhatikan masalah tersebut. Kemudian yang kedua yaitu pembangunan. Pembangunan oleh Bertemu pada tahun 1986 dinyatakan sebagai proses yang berupaya memperbaiki kondisi hidup masyarakat, baik kondisi material maupun non-material termasuk kebutuhan-kebutuhan fisikal telah sedang akan dilakukan oleh semua bangsa di dunia ini. Kemudian, oleh karenanya, pembangunan sebagai upaya pemecahan masalah kesejahteraan masyarakat pada sisi lain masih menjadi masalah. Kenyataannya demikian, masih dialami oleh sebagian besar bangsa di Indonesia. Dengan demikian, pembangunan merupakan suatu masalah yang menjadi masalah global. Kemudian masalah yang ketiga yaitu mengenai hak asasi manusia, yang mana sesungguhnya selaku manusia kita memiliki hak asasi yang sama untuk diperlakukan sebagai makhluknya. Namun dalam kehidupan bermasyarakat, asasi manusia ini mendapat perlakuan yang berbeda-beda oleh pihak-pihak tertentu sehingga terjadi pelanggaran atas HAM tersebut, seperti diskriminasi rasial, etnis, agama, dan lain sebagainya yang mana termasuk perubahan pelanggaran HAM. Selanjutnya yang keempat yaitu lingkungan dan sumber daya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982 mengenai lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Masalahnya seperti pencemaran, banjir, kekeringan, tanah longsor, hama, dan sebagainya yang mengganggu bahkan mengancam kehidupan manusia, tidak hanya terjadi secara lokal maupun regional di tempat-tempat atau kawasan tertentu, melainkan secara meluas terjadi di mana-mana di permukaan bumi ini. Sedangkan Miller mengemukakan sumber daya alam adalah suatu bentuk materi atau energi yang diperoleh dari lingkungan fisikal yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Dengan demikian, antara sumber dengan lingkungan itu tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yang mana selalu berkaitan. Selanjutnya sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata atau salah pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.